melanjutkan pembacaan hadis yang termaktub di dalam Mukhtarul Ahadits yang insyaallah sekarang hadis nomor 308 yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mayyita, sesungguhnya seorang mayit, seorang jenazah. Kalau seseorang ya lebih eloknya kalau seandainya seseorang itu dalam keadaan bernyawa ya. Kalau dalam keadaan tidak bernyawa disebut jenazah atau mayit. Sesungguhnya mayit atau sesungguhnya jenazah yu'dhihi, akan disiksa itu jenazah fi qabrihi, di dalam kuburnya jenazah tersebut, makana mohon maaf, bukan disiksa, mohon maaf, la yu'adzabu, ini salah lihat, ini di garis bawah ya. Sedikit lagi. Innal mayyita, sesungguhnya mayit, yu'dhihi, merasakan sakit itu jenazah, fi qabrihi, di dalam kuburnya jenazah tersebut, makana yu'dhihi, sebagaimana dia merasakan sakit, fi baitihi, di rumahnya itu mayit. Maka di dalam azab-azab memandikan mayit itu hendaknya dengan selembut-selembutnya ketika memandikan jenazah, bahwa air yang mengenai kulit jenazah itu merasakan sakitnya yang sangat luar biasa di saat dia masih merasakan sakit akibat dicabutnya nyawa. Jangankan manusia biasa ya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa belum pernah aku merasakan sakit yang sesakit ini ketika dicabutnya nyawa. Padahal kata malak Jibril, wahai Muhammad, pencabutan nyawa terhadap engkau ini juga belum pernah aku lakukan terhadap siapapun kecuali untuk engkau. Itu saking lembut-lembutnya itu malak Israel mencabut nyawa. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, ya Allah, aku mohon kepadamu supaya umatku tidak merasakan sakitnya sebagaimana sakitnya sakaratul maut ini. Tapi doanya Rasulullah SAW tidak sepenuhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya janji Allah, apapun yang engkau minta wahai Rasul, aku berikan. Ketika Rasulullah SAW meminta keringanan atau bahkan penghapusan sakitnya jenazah, sakitnya dicabut nyawa, Rasul tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini wahai Rasul, aku berikan kepada seluruh umatmu untuk merasakan bagaimana sakitnya di penghujung alam dunia. Karena sakitnya alam sakaratul maut itu tidak seberapa dibanding sakitnya yang sangat luar biasa ketika di akhirat nanti. Allah ingin agar kesakitan yang dirasakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW itu sebagai penghujung dari kesakitan yang dirasakan selama ini. Khawatirnya bahwa ada di antara umat Rasulullah SAW yang terpeleset masuk ke dalam neraka. Itu ya. Paling dikhawatirkan kalau sakaratul maut cuma hanya sesaat. Ya, walaupun ada yang sehari, 2 hari, 3 hari dalam sebagainya itu, tapi secara umum ya sekerjapan lah gitu ya kalau sakaratul maut. Tapi kalau neraka, siksa neraka itu abadan abada selamanya, walaupun
jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, abadinya neraka tidak akan terkena kepada kaum muslimin wal muslimat. Kenapa? Karena kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang merasa enggak. Memang ada yang merasa enggak, ya ada, itu hanya sebatas kiasan ya. Rasul tidak kadang menggunakan ungkapan bahasa yang hiperbola, tidak sesuai dengan makna aslinya, tapi itu hanya sekedar majazi. Bahwa aba di sini Rasulullah para sahabat bertanya, bagaimana itu orang yang enggan masuk dalam surga wahai Rasul? Man atani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, tapi barang siapa yang durhaka terhadap Allah dan juga menyalahi sunnah-sunnahku, faqad aba, sungguh dia telah merasa enggan untuk masuk surga, gitu ya. Jadi bahasa itu mengungkapkan ketinggian sastra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kebiasaan di tanah Arab di zaman dulu, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memiliki keahlian sastra itu menempati kehormatan tertentu ya, termasuk kalangan elit lah gitu ya, orang-orang yang ahli sastra. Makanya setiap tahun diadakan perlombaan, salah satunya perlombaan baca puisi dan lain sastra sebagainya. Itu pemenangnya itu digantung di dinding Ka'bah sebagai penghormatan bagi orang-orang yang ahli sastra gitu ya. Nah, kadang Rasulullah SAW pun menyampaikan hadisnya dengan ungkapan sastra gitu ya. Nah, bahwa mayit akan merasakan sakitnya. Perasaan sakit itu sama halnya ketika sakit di rumahnya masing-masing. Ini ungkapan hadis ini hampir sama ya ungkapannya dengan kalau ini mayit, kalau di alam kubur, kalau yang kalimat berikutnya itu khusus para nabi dan para wali. Bagaimana mayit? Kalau ini mah kalimat innal mayyita yu'dhihi fi qabrihi maka na yu'dhihi fi baitihi. Mayit itu akan merasakan sakitnya di alam kubur sebagaimana sakitnya di alam dunia. Nah, ungkapan hadis yang lain yang berbeda dengan kalimat ini, tapi hampir sama susunan sastranya. Apa itu? Innal anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Kalau ini kan fi baitihi, sama fi baitihinya. Ungkapannya hampir sama, tapi ini dalam materi yang berbeda ya. Sesungguhnya para nabi, innal anbiya wal auliya, dan juga para wali. Ini ungkapan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya para nabi saja yang mendapatkan kehormatan istimewa di alam kubur gitu ya, tapi para nabi pun, para wali pun yang bukan dari kalangan nabi tapi derajatnya jauh di atas kita, itu mendapatkan kehormatan di sisi Allah. Apa kehormatannya? Yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Mereka melaksanakan sholat di alam kuburnya masing-masing sebagaimana mereka melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Masya Allah, ini makom tertinggi yang Allah berikan kepada seseorang ketika sudah meninggal pun, meninggalkan alam dunia, tidak terputus hubungan dengan Allah, dalam artian bahwa senantiasa para nabi dan para wali itu be connected to Allah, selamanya terhubung dengan Allah, selamanya mengingat Allah. Nah, namun di dalam Sirrul Asrar, kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa yusalluna, kalimat yusalluna merupakan disyarahi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
bukan berarti mereka melaksanakan sholat sebagaimana sholatnya kita secara zahir, tidak. Zahir itu kan Allahu Akbar, ma yuftatahatu bit takbir wa muhtatamatu bit taslim. Suatu ibadah yang diawali dengan pembacaan takbir dan diakhiri dengan pembacaan taslim. Berikut ada takbir, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, duduk di antara sujud, dua sujud, kemudian tahiyatul awal dan tahiyatul akhir, tidak. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa yusalluna di situ maknanya adalah yunajuna daiman, mereka bermunajat selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang senantiasa di dunia ini bermunajat selamanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan dalam keadaan terjaga, bahwa dalam keadaan tidurnya pun para nabi dan para wali tetap being connected to Allah, senantiasa berhubungan dengan Allah dalam artian berzikir kepada Allah. Nah, karena sudah terbiasa dengan dalam keadaan tersebut, maka Allah memberikan reward istimewa berupa selamanya senantiasa untuk bermunajat kepada Allah, ya. Pengertian bahwa sholat itu hanya sampai di alam dunia, tidak sampai dibawa ke akhirat. Sebagaimana surga pun tidak ada pelaksanaan sholat, tidak ada pelaksanaan puasa, tidak ada pelaksanaan haji. Yang ada hanya ibadah zikrullah gitu ya. Maka di situ diartikan, dimaknai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salat itu bimana yunajuna rabbahum daiman. Mereka para wali dan para nabi itu senantiasa bermunajat selamanya kepada Allah Subhanallah, ya. Sebenarnya kenikmatan kubur itu ada 3 ya. Yang pertama barusan ya, dalam keadaan selamanya bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Bagaimana kalau seandainya kaum non muslim misalkan ya, wah itu mah sudah nggak diceritakan lagi ya. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Kalau nikmat kubur mah insya Allah seluruh kaum muslimin wal muslimat akan mendapatkan kenikmatan tersebut. Berbeda dengan non muslim, karena non muslim itu menyalahi tidak percaya kepada Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga tidak melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Maka sebelum merasakan siksa akhirat, maka sebelumnya juga ada siksa, yaitu alam kubur. Bahwa cuma perbedaannya, kalau alam kubur mah sesaat di sini dalam artian wallahu alam ya, entah ribuan tahun, entah ratusan tahun, entah puluh ribuan tahun, wallahu alam, gak ada yang tahu ya. Nah, sesaat ini dalam artian ada akhirnya, aya panungtungan anak gitu ya. Tapi kalau siksa akhirat, masya Allah, daiman abadan selamanya tetap. Kalau disiksa ya disiksa selamanya. Kalau mendapatkan nikmat ya mendapatkan nikmat selamanya. Tapi berbeda dengan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin yang masya Allah, nauzubillah tsumma nauzubillah, misalkan ada umat Rasul yang terpleset karena kesalahan di alam dunia, ya mendapat balasannya, entah itu ya istilah kata dicuci lah gitu ya. Tidak ada pakaian yang kotor masuk lemari yang wangi, tidak ada. Yang ada dicuci dulu, direndam dulu, dicuci, dibilas, dijemur, baru disetrika. Habis disetrika baru masuk ke dalam lemari yang wangi. Begitu juga dengan kaum muslimin. Kalau seandainya ada perkara-perkara yang belum selesai di dunia terkait hak Allah Subhanahu wa taala, kalau hak Allah menggampang ya. Istighfar saja, sekali istighfar rontok itu dosa-dosa ya. Nah, karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Sehebat apapun dosa-dosa saya gitu ya. Tapi kalau seandainya saya mau beristighfar, apalagi menggunakan kalimat la ilaha illallah, nah, sudah pasti semua yang kaum muslimin akan rontok dosanya. Tapi kalau kaum kafir
tidak ada ya, tidak ada pengampunan bagi mereka. Karena kalau di dalam penafsiran Bismillahirrahmanirrahim di pondok pesantren biasanya menggunakan logat Bismillahi kalawan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saya memulai mengkaji kitab ini dengan menyebutkan sifatnya Allah. Sifatnya Allah apa? Ar-Rahmani. Sifatnya Allah yang pertama itu Ar-Rahman, Maha Pengasih Allah kepada seluruh makhluk. Artinya kasih sayang Allah tidak terbatas kepada kaum muslimin saja, bahkan kaum non muslim saja dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang sepintas lalu sepertinya Allah memberikan kasih sayang kepada kaum non muslim itu agak lebih dari kaum mukmin. Kenapa? Dalam urusan duniawi gitu ya, kaum orang-orang non muslim sepertinya lebih kaya dari kaum non muslim, lebih baik dari kaum mukmin gitu ya. Kenapa? Ya mereka mah berbisnis dengan segala cara, tidak ada istilah halal bagi mereka. Segala yang menguntungkan itu adalah halal aja bagi mereka. Kan kita mah enggak ya, kaum muslimin mah kalau bisnis ini sesuai aturannya. Tapi kalau seandainya dijalankan sekaya-kayanya kaum kafir itu tidak melebihi kekayaan kaum muslim. Mana buktinya? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau berbisnis dengan ya seperti bagaimana biasanya berbisnis gitu ya. Laba yang didapat paling sekitar 10% lah gitu ya. Tapi karena menyentuh kebutuhan seluruh kaum muslimin pada zaman Rasulullah, sama dengan Sayyidina Utsman bin Affan gitu ya. Tapi yang diceritakan adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini dua saudagar Rasulullah yang paling kaya. Tapi kekayaan sahabat Abdurrahman bin Auf belum menyamai kekayaan sahabat Utsman. Kalau sahabat Utsman sampai sekarang kekayaannya masih ada. Satu-satunya di dunia ini yang ada sampai sekarang tercatat di Bank Saudi Arabia itu nama Sayyidina Utsman. Berawal dari beliau mewakafkan tanah sumur bagi kaum muslimin wal muslimat. Dan saat itu kan orang-orang Mekah sekaya apapun tidak membawa kekayaannya, hanya membawa dirinya saja dengan sedikit pakaian gitu ya. Keluarga yang non muslim ditinggalkan gitu ya. Yang ada hanya mengikuti Rasulullah SAW untuk berhijrah bagi kaum muslimin. Kemudian mereka datang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Ada yang satu rumah, ada yang pisah rumah, ada yang diberikan sebidang kebun dan lain sebagainya. Kalau Sayyidina Utsman satu-satunya yang tidak menerima, bukan beliau tidak diberi atau tidak ada yang menawari, tapi Sayyidina Utsman menyatakan, alhamdulillah, terima kasih wahai saudaraku, bagi saya cukup tunjukkan saja jalan menuju pasar. Jalan menuju pasar dalam artian di situ ladang bisnis. Kemudian beliau mulai berdagang sampai akhirnya subhanallah, ketika kaum muslimin wal muslimat memerlukan air untuk keperluan sehari-hari, di situ hanya ada sumur milik orang Yahudi. Tentu dengan pembayaran yang naik terus senantiasa naik gitu ya. Kemudian Sayyidina Utsman menyatakan, wahai saudaraku, maukah engkau menjual sumur ini? Si Yahudi menyatakan, oke lah, saya hanya menjual setengahnya. Bagaimana? Terjadi transaksi setengahnya. Dalam artian, misalkan kaum muslimin mengantri untuk membeli air setiap hari, karena sudah dibeli oleh Sayyidina Utsman, maka kaum muslimin hanya mengantri untuk beberapa hari. Misalkan Senin, Rabu, Kamis gitu ya, karena 7 hari. Kaum muslim Sayyidina Utsman hanya dapat 3 hari dan orang Yahudi dapat 4 hari. Kemudian kaum muslimin karena memang oleh Sayyidina Utsman digratiskan, ya otomatis
mengantri hanya pada hari tersebut. Kemudian kata si Yahudi, wah kalau gini mata saya bisa rugi ya, nggak dapat keuntungan katanya. Maka datang lagi kepada Sayyidina Utsman, wahai Utsman, udahlah beli aja sumur ini. Nah, dibelilah oleh Sayyidina Utsman, dan semua dengan harga yang fantastis. Karena Sayyidina Utsman melihat keuntungan ukhrawi, tidak melihat keuntungan duniawi. Bagi si Yahudi merasa untung, Sayyidina Utsman untung banget gitu ya. Nah, kemudian dibelilah oleh Sayyidina Utsman dan diwakafkan semuanya bagi kaum muslimin. Nah, dari tanah sumur tersebut kemudian berkembang, ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan, segala macam, ada hotel dan lain sebagainya. Itu dicatat bagi zaman dulu apalah namanya gitu ya. Sampai pada sistem perekonomian modern di bank tercatat itu harta kekayaan Sayyidina Utsman. Tapi sedikit pun Sayyidina Utsman tidak menggunakan untuk pribadi, tapi seluruhnya diwakafkan lagi oleh kaum muslimin. Atau makin gede, makin gede, sampai sekarang kekayaan Utsman itu ada. Kalau dikatakan zaman sekarang, Bill Gates katanya punya kekayaan 7.200 triliun katanya. Nah, itu tidak seberapa dengan kekayaan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu berapa? Sayyidina Utsman kalau Bill Gates mah 7.000, ini 75.000 triliun. Masya Allah. Tapi triliunnya itu bukan triliun rupiah, triliun US dollar, pakai dolar gitu ya. Tapi sehebat-hebatnya Sayyidina Utsman, masih ada yang melebihi. Siapa coba? Ya, insya Allah kita semuanya yang melaksanakan sholat fajar 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW, man sholla rakatal fajri 2 ya, pakai alif. Man sholla rakatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang melaksanakan sholat fajar 2 rakaat, maka sesungguhnya dia seolah-olah mendapatkan kekayaan dunia berikut istrinya, berikut isinya, bahkan itu lebih baik. Khairum itu lebih baik. Berarti kan subhanallah, kalau seandainya dunia ini kekayaan yang luar biasa, dari kekayaan dunia bagaimana sih? Itu khairum minad dunya, lebih baik bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar, itu kekayaannya seolah-olah mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Namun ini hanya majazi saja ya, bahwa khairun itu dalam artian bukan tataran dunia, kata Tuan Guru Was, tapi itu jauh lebih baik untuk menyatakan dalam ungkapan bahasa Arab sesuatu yang menyatakan lebih dari segalanya, itu dengan khairun. Jadi kita itu ya yang barusan hari ini sholat fajar, insya Allah di hadapan Allah dan Rasulnya itu seolah-olah memegang kekayaan, dan itu jauh lebih baik. Oleh karena itu ya, mohon izin bahwa saya tidak melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Padahal sholat sunnah qobliyah itu luar biasa kan. Sholat sunnah qobliyah subuh itu dimaknai oleh pesantren Suryalaya itu dengan sholat sunnah fajar. Maka niat yang dilaksanakan adalah usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah fajar 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana sholat sunnah qobliyah pada umumnya ya. Kalau qobliyah subuh, duhur, asar, maghrib, isya, doa niatnya usolli sunnatan isya'i misalkan ya, usolli sunnatal isya'i rakaataini, usolli sunnatan isya'i qobliyatan rakaataini makmuman atau rakaataini lillahi ta'ala. Khusus untuk sholat fajar mah usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Ditambah dengan sholat sunnah lidaf'il bala, untuk menolak balai yang terjadi pada diri, keluarga, dan segala yang kita miliki gitu ya. Dari mana balasannya?
tentang mayit ya. Nah, secara garis besar, pokoknya kaum mukminin mendapatkan kenikmatan yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus ya, di dalam masalah kenikmatan kubur itu sebenarnya ada 3 ya. Pertama tadi, para nabi dan para wali senantiasa bermunajat. Kemudian ada satu hadis yang bagi saya luar biasa ini. Ini hadis ini termaktub di dalam Sirrul Asrarnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diriwayatkan oleh Ad-Dailami ya. Ad-Dailami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal di saat mencari ilmu, bukan di saat kita sedang ada di ruang kelas atau ada di madrasah atau ada di masjid, bukan ya. Dalam artian seseorang yang mencari ilmu itu walaupun dia sudah selesai dalam pengajarannya, sudah keluar dari kelasnya atau bahkan sudah bermasyarakat lah gitu, seperti halnya kita gitu ya, tidak selamanya berada di majelis taklim, tapi dalam hati kita itu ada semangat untuk memakmurkan setiap majelis taklim. Itu namanya orang yang sedang menuntut ilmu. Man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal di saat sedang mencari ilmu, fa ba'atsallahu fi qabrihi, maka Allah akan mengutus 2 orang malaikat, maka Allah akan mengirimkan ke dalam kubur orang tersebut malakaini, 2 orang malaikat, yu'allimanihi, untuk mengajarkan kepada mayat tersebut ilmal ma'rifati, ilmu tentang ma'rifah. Ilmu tentang ma'rifah, tidak diajarkan apapun, hanya mengajarkan tentang ilmu ma'rifah. Fa ba'atsallahu fi qabrihi, sampai Allah membangkitkan dia dari alam kuburnya, aliman wa arifan, sampai dia ada dalam keadaan alim dan juga orang yang sangat bermakrifat. Nah, lalu bagaimana? Apakah selamanya 2 orang malaikat itu mengajarkan ilmu ma'rifat? Dalam hadis Rasul sudah nyatakan pasti dia mengajarkan ilmu tentang ma'rifah. Kemudian apakah yang itu kaum yang mendapatkan kenikmatan untuk belajar ilmu ma'rifat itu akan tidur selamanya? Tidak ya, tetap selamanya untuk belajar. Kayak gini aja, kayak kita gitu ya. Kita sedang di majelis taklim, tapi masalahnya itu muridnya 1, tapi gurunya 2 orang malaikat. Lalu bagaimana kalau seandainya banyak kaum muslimin yang sedang meninggal menuntut ilmu gitu ya, dalam menuntut ilmu, ya tetap aja Allah memberikan keberkahan, dia akan diutus 2 orang malaikat untuk mengajari dia tentang ilmu ma'rifah. Hatta aliman wa arifan, sampai akhirnya dia menjadi orang alim dan menjadi orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan kedua bagi orang-orang biasa namun memiliki hati yang senantiasa semangat di dalam mencari ilmu. Kalau saya boleh meminta kepada Allah ya, saya mah ingin yang nomor 2 itu. Apa? Ingin diajarkan ilmu ma'rifah oleh 2 orang malaikat selamanya gitu ya. Walaupun ada kenikmatan yang ketiga, ini mah untuk kaum muslimin secara umum. Apa itu? Yaitu disuruh tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nam kanaumatil arush," tidurlah engkau sebagaimana tidurnya pengantin baru, katanya. La yu'aqiduhu illa ahabba ahlihi ilaihi, yang tidak akan membangunkan siapapun kecuali keluarganya yang sangat mengasihi. Kemudian hatta ba'athahullahu ta'ala, sampai Allah membangkitkan yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mimma dhaji'i dzalik, dari tidurnya tersebut. Subhanallah ya. Secara umumah kaum mukminin itu
ketika masuk ke alam kubur, karena ini termasuk orang yang soleh, termasuk orang yang soleha, disuruh tidur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan 6 kanaumatil arus, tidurlah engkau sekalian sebagaimana tidurnya para pengantin baru. Kalau pengantin baru kan baru juga sholat isya gitu ya, adan isya, tahu-tahu ada adan subuh gitu ya, karena saking nikmatnya luar biasa. Nah, kenikmatan nanti di alam kubur itu bagi orang-orang yang biasa pada umumnya seperti halnya tidur, dan tidurnya tidur yang paling indah yang pernah dia rasakan. Baru juga tidur tiba-tiba jadi sudah kumat lagi, padahal wallahu alam ribuan tahun mungkin itu dilaksanakan. Kemudian kenikmatan yang kedua, ada orang-orang yang dipersilahkan untuk tidak tidur tapi senantiasa mendengarkan kajian yang khususnya ilmu kajian tasawuf, ilmu kajian tentang ma'rifah, hanya ma'rifah saja. Hatta soro aliman wa arifan, sampai dia menjadi orang yang alim dan orang yang bermakrifat, atau gurunya dua, kemudian yang ilmunya hanya satu gitu ya, terus saja ilmu itu. Dan yang ruhannya ini disyarahi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wal muradu biha, dan adapun yang dimaksud dengan dua malaikat itu adalah ruhaniyatun nabi wa ruhaniyatul wali, ruhaniyahnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga ruhaniyahnya seorang wali. Kenapa bukan malaikat? Nah, karena malaikat sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 32, ketika Allah menyatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i dzalika in kuntum shadiqin. Ketika Nabi Adam alaihissalam diajarkan nama-nama seluruh benda-benda yang langit, kemudian Nabi Adam berseru kepada Allah berseru kepada malaikat, coba engkau sebutkan benda-benda ini kalau memang engkau orang-orang yang benar. Kemudian para malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah, segala suci, maha suci Allah yang kami tidak mengetahui sesuatu pun kecuali apa-apa yang telah Allah ajarkan. Karena Allah tidak mengajarkan keilmuan kepada para malaikat, ya jelas para malaikat tidak tahu, apalagi tentang ilmu ma'rifah gitu ya. Nah, kemudian kalau memang bukan malaikat di situ, siapa itu? Itulah dia ruhaniyatun nabi wa ruhaniyatul wali. Ruhaniyahnya Kangjeng Nabi dan ruhaniyahnya para wali, atau di sini wali gitu ya. Nah, maka ya sungguh beruntung sekali ya kalau seseorang memiliki seorang guru yang termasuk predikatnya wali, apalagi wali mursyid, apalagi wali mursyid kamil, apalagi wali mursyid kamil mukammil ya. Jadi dalam kenikmatan kubur itu bagi orang kafir mendapatkan siksa, bagi orang mukmin mah satu di antara tiga. Apa itu? Kalau Kangjeng Nabi dan para wali senantiasa bermunajat selamanya kepada Allah di alam kuburnya. Kemudian bagi orang yang senantiasa semangat dalam mencari ilmu, diberikan keistimewaan belajar selamanya di alam kubur. Luar biasa ini Allah ya. Kalau di alam dunia mah belajar ya di majelis taklim paling 1 jam gitu ya. Kalau untuk mencapai gelar doktor, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, sekitar 22 tahun lah ya, 22 tahun belajar, insya Allah menjadi doktor. Tapi kalau di alam barzah, subhanallah, wallahu a'lam berapa ratus ribu tahun, jadi semuanya diwisuda menjadi aliman wa arifan, orang yang alim dan orang yang bermakrifat. Dan menurut secara umum bahwa kaum muslimin dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidur sebagaimana tidurnya para pengantin baru. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita tidak mendapatkan yang nomor 3, insya Allah mendapatkan nomor 2 ya. Selanjutnya, innal mayyita, sesungguhnya mayat, la yu'adzabu, akan disiksa itu mayat
menggunakan lam litaukid ya di sini. Jadi sungguh akan diazab itu mayat bibukai ahlihi alaihi, dengan tangisan keluarganya alaihi terhadap mayat tersebut. Walaupun ini diucapkan oleh Kangjeng Nabi dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sudah pasti sahihnya keluar dari mulut yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun di sini ada penafsiran ya, la yu'adzabu, akan disiksa itu mayat. Pengertiannya bahwa bukan disiksa karena apa namanya? Karena tangisan saja. Justru ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menangis karena meninggalnya seseorang. Siapa itu? Meninggalnya Sayyid Abdullah, meninggalnya Sayyid Ibrahim, dan meninggalnya Sayyid Qasim, yaitu putra-putra Rasulullah yang meninggal di saat beliau-beliau itu masih kecil, gitu ya. Orang-orang melihat Rasulullah menangis. Loh, Rasul, kenapa engkau menangis? Bukankah katanya engkau akan bukankah engkau menyatakan akan disiksa orang yang menangis karena kematiannya? Nah, kata Rasulullah, tidak. Ini adalah air mata kasih saya. Subhanallah, gitu ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap putra putri beliau betapa sangat akrabnya, gitu ya. Kok kalau di zaman dulu, di zaman jahiliyah, orang-orang apa namanya membanggakan laki-laki dan merasa aib kalau punya anak perempuan. Malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong, mencium, kemudian memeluk, kemudian lari-lari sama putrinya, gitu ya. Orang-orang kaget, loh Rasul, kenapa engkau berbuat seperti itu? Seperti halnya sahabat, gitu ya, terhadap anak. Padahal itu adalah anak perempuan. Kata Rasulullah bahwa justru ini yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Ini juga mungkin agak sedikit pergeseran ya. Saya ketika masih kecil tidak ada yang berani akrab-akraban sama ayah, gitu ya. Kalau sama ibu semua juga pada akrab, gitu ya. Cuma dan tidak ada yang berani masuk kamarnya, gitu ya. Kecuali kalau ada ibu doang, semuanya pada ngumpul untuk mendengarkan dongeng, gitu ya. Nah, ketika saya punya putra laki-laki, anak pertama, saya makan biasa, gitu ya, semua. Dan untuk zaman sekarang kayaknya biasa, gitu ya, laki-laki menggendong, kemudian main-main di kepala dan lain sebagainya. Kata ayah saya, jangan itu, anak itu jangan seperti itu ke orang tuanya. Ya, oke, ketika ada bapak, saya menuruti ya, tapi nggak ada bapak, ya akrab lagi sama anak, gitu ya. Ini karena pergeseran modern, gitu ya, perbedaan. Sama halnya dengan ketika ayah dan ibu zaman dulu, gitu ya, zaman tahun berapa, gitu ya. Zaman dulu itu ibu saya bilang ketika ada bapak langsung ngumpet di kamar, katanya, karena saking malunya dan saking tabunya saat itu laki-laki atau perempuan bertemu dengan laki-laki. Yang ada adalah bertemu dengan orang tuanya, gitu ya. Kemudian di zaman saya, zaman berapa, tahun 2000 sekian lah, gitu ya, tahun 2000 saya ketika pertama datang ke calon istri, gitu ya, ya biasa 2 meter 3 meteran lah, 3 meteran itu sudah malunya luar biasa, padahal ada orang tua. Dan kalau zaman sekarang karena perbeseran, mohon maaf ya, mungkin 5 cm atau 5 mili sekarang ya. Nah, itu kan pergeseran kebudayaan, gitu. Zaman ayah saya betapa sangat malunya laki dan perempuan untuk bertemu. Zaman saya itu pun sama-sama santrinya, jarak 3 meter, udah malunya sangat luar biasa. Zaman sekarang mah Masya Allah, gitu ya. Nauzubillah. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ini, bukan diazab karena semata-mata menangisnya, tapi menangis di sini kalau seandainya seperti mohon maaf di Indonesia itu ada satu budaya di Batak, kalau seandainya ada yang meninggal itu menangis meraung-raung. Itu kalau yang tangisannya paling tinggi, paling tinggi bayarannya, gitu ya. Dan berjam-jam sampai dia membayar orang untuk
menangis, karena kalau kedengaran sama orang-orang bahwa orang yang sangat ditangis itu berarti status sosialnya tinggi gitu ya. Nah, ini kalau ditafsirkan dari Al-Qur'anul Karim, pertama surah Al-Baqarah gitu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menghukum seseorang, membebani seseorang di luar kemampuannya. Artinya bahwa seseorang itu tidak diazab berdasarkan kesalahan orang lain. Namun yang lebih spesifik adalah surah Al-An'am, surah Al-Isra, dan surah Fatir yang menyatakan bahwa wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidaklah akan dihukumi dengan kesalahan orang lain. Bahwa kalau seandainya seseorang mempunyai dosa dan kesalahan, maka kesalahan itu akan ditimpakan kepada orang yang melaksanakannya, kecuali nanti di akhirat, bahwa di akhirat itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, atadruna manil muflis, apakah engkau tahu wahai para sahabat siapa itu yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menyatakan la fiha dirhamun wala mata', bahwa dia tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta kekayaan. Kata Rasulullah, setiap ungkapan Rasul itu ucapannya bukan hanya duniawi tapi lebih cenderung kepada ukhrawi. Yang disebut dengan muflis itu bukan orang yang bangkrut secara bisnis, tapi orang yang datang kepada Allah berbangga di hari kiamat, membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala zikir dan lain sebagainya, banyak pahalanya. Namun sayangnya dia sering menyakiti, dia sering menangisi orang lain, dia sering mengambil hak orang lain, dia sering mengalirkan darah orang lain, dia sering memakan harta orang lain. Di saat yang bersamaan dia datang, kemudian orang-orang itu pun datang lalu minta pertanggungjawaban Allah. Allah menyatakan, berikan mereka pahala dari apa yang engkau miliki. Maka diberikanlah pahala. Tapi kalau seandainya habis, subhanallah, apa yang terjadi? Pahala udah habis nih, padahal dia punya modal sekian banyak pahalanya. Nah, kemudian karena memang sudah habis tapi permasalahan belum selesai, akhirnya kesalahan orang yang tersebut itu diberikan kepada dia, yang harusnya menghadap kepada Allah itu dengan banyak pahala, tapi ini malah mendapat dosa, banyak dosa karena dosa orang lain. Nah, itu di situ ya. Kalimat la yu'adzabu tersebut kalau tidak berhubungan dengan orang lain, maka hakullah dengan hakul adami itu lebih enteng hakullah. Kenapa? Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Sekali mengucapkan astaghfirullahal azim, bisa-bisa Allah menghapuskan seluruh dosa kita. Tapi kalau hakul adami, kita punya permasalahan sama seseorang atau sama tetangga, jangankan masalah yang sepele gitu ya, punya hutang 1000 saja, asal karena akadnya hutang, ya tetap hutang, harus dibayar. Ternyata kelupaan, lupa sampai meninggal. Dan ketika di pengadilan nanti Allah menyatakan, kamu punya hutang, bayarkan kepada orang itu. Lalu mau bermaksud membayar, dia sudah tidak menerima masalah barang-barang dunia. Kemudian terjadi transaksi. Bagaimana kalau seandainya kebaikanmu aku berikan kepada engkau? Terjadilah yang tadi nilai 1000 dengan pahala yang banyak, tapi dinilaikan 1000, masya Allah, bisa-bisa bangkrut ya. Itu yang 1000 gitu ya. Bagaimana dengan hal yang lain gitu ya. Nah, maka menurut Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah Al-An'am, dan surah Al-Fatir, surah Fatir, 3 ayat ini Allah menyatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang akan dihukumi karena kesalahan orang lain ya. Jadi tidak ada di hadapan Allah itu hakim yang maha agung, kesalahan seseorang tiba-tiba disalahkan kepada orang lain. Bagaimana dengan dunia? Namanya juga dunia itu ya, dunia permainan, panggung sandiwara. Orang yang salah saja bisa dibenarkan, orang yang benar bisa disalahkan. Apalagi kalau pengadilannya tidak adil, hakimnya tidak adil, maka dia akan membela yang bayar, bukan membela yang benar, gitu ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Insyaallah mudah-mudahan kita terhindar dari segala sesuatu yang bersifat negatif, dan insyaallah mudah-mudahan bahwa dua hadis ini yang diriwayatkan oleh